Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih dan pemeliharaannya kepada kita semua. Kita boleh ada sehat sampai saat ini. Dan kita juga diberi kesempatan olehnya untuk kita berjumpa, berkumpul lagi di sekolah ini, di kelas ini, dalam kita belajar dan mengajar. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita akan mengawalinya dengan bernyanyi dan berdoa. Meminta semua berdiri, kita akan menyanyi bersama. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Amin. Nah, silakan duduk semuanya. Saat ini Ibu akan mengambil absen dulu. Jane Lukas, Desi Banti, Feren Manulandi, Clancy Rantung, dan Nevrin Ratuela. Nah, baik, semua hadir ya untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk dalam materi, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah terlibat atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kalian masing-masing sebagai bentuk pelayanan, dan seperti apa kegiatan yang kalian lakukan dalam gereja? Pernah Bu, saya pernah mengikuti KBI dan di sana saya menjadi penari rebana. Nah, bagus ya, berarti kalian sudah aktif dan mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau pelayanan yang ada di dalam gereja. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk dalam materi. Bu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita di pertemuan kali ini, yaitu tentang gereja yang hidup di dunia. Nanti setelah Ibu selesai menjelaskan tentang materi, kalian akan membentuk beberapa kelompok dan di sana kalian akan berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk dalam materi, dan materi kita saat ini yaitu gereja yang hidup di dunia. Nah, untuk pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu gereja. Nah, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan ditandai dengan baptisan. Dan karena Kristus berasal dari Allah, maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah persekutuan umat Allah. Nah, selanjutnya gereja yang hidup. Apa itu gereja yang hidup? Nah, gereja yang hidup adalah gereja yang kehadirannya dirasakan tidak hanya oleh umat tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi gereja yang hidup di dunia itu harus dapat membawa dampak atau pengaruh yang baik bukan hanya di jemaat saja tetapi juga di kalangan masyarakat sekitar gereja. Nah, dalam pembahasan atau materi kita saat ini, yang pertama itu ada gereja yang memberitakan dan yang kedua gereja yang bersekutu. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang gereja yang memberitakan. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan.
Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 dikatakan di sana, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, di kemudian hari kita sering menemukan pemberitaan seperti ini. Malah kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus seperti pendeta dan lain-lain untuk memberitakan Injil. Nah, kemudian pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Nah, dalam contoh dari Kisah Rasul 2 ayat 14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian-kebaktian kita sekarang, mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain. Misalnya, khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat, dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, gereja yang memberitakan itu bagaimana kita memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu gereja yang bersekutu. Kata koinonia mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Sebab dalam kata lain terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat pertama yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Pada materi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pemberitaan atau kerigma disampaikan dalam konteks ibadah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen perdana atau pertama dan yang biasa kita sebut sebagai khotbah. Sekarang, dalam kitab Perjanjian Baru kita dapat menemukan 106 kata memberitakan. Hal ini menunjukkan bahwa kata kerja ini menempati posisi yang sentral dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana? Apakah ibadah mereka sama dengan ibadah gereja kita? Ternyata tidak. Ibadah mereka sangat berbeda dengan ibadah kita kenal sekarang. Nah, dalam jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka itu sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani yaitu leiturgia. Kata leiturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan. Nah, kehidupan yang saling berbagi ini dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang Yesus dalam kematiannya. Selanjutnya, persekutuan ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat bahwa selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana ini juga mengadakan perjamuan kasih seperti yang dilaporkan dalam 1 Korintus 11 ayat 20-34. Dalam perjamuan kasih ini masing-masing anggota
membawa suatu makanan tertentu yang kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat yang lainnya. Nah, demikianlah materi kita yang dapat Ibu sampaikan saat ini. Sekian. Nah, itu dia materi kita di pertemuan kali ini. Baiklah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Jadi kelompoknya itu dibagi 2 saja. Jadi yang duduknya urutan pertama sampai ketiga, kalian kelompok 1, dan urutan keempat sampai kelima kalian kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, jadi dalam kelompok kalian masing-masing, Ibu akan memberi kalian tugas. Jadi silakan kalian berdiskusi di masing-masing kelompok tentang gereja yang bersekutu dan gereja yang bersaksi. Jadi begini saja ya, yang kelompok 1 kalian berdiskusi atau membahas tentang gereja yang bersekutu, dan kelompok 2 kalian membahas tentang gereja yang bersaksi. Dan waktunya Ibu beri 3 menit ya. Dan setelah kalian selesai berdiskusi, silakan masing-masing ketua kelompok atau perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, dimulai dari sekarang. 3 menit ya. Oke, waktu selesai. Silakan, saatnya kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok pertama, yaitu tentang gereja yang bersekutu. Silakan. Ya, bagus ya hasil diskusi atau pemaparan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kalian tentang gereja yang bersaksi. Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan lagi. Oke. Dari pemaparan hasil diskusi kalian yang sudah kita dengar dan Ibu dengar juga bersama, sepertinya kalian sudah mengerti atau sudah paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bekal di masa depan buat kalian ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, dan tugas ini silakan dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Dan tugasnya yaitu kalian membuat clipping tentang gereja yang hidup di dunia, dan di dalamnya akan kalian cantumkan gambar-gambar yang bersangkutan, dan ada kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan pelayanan yang ada di gereja kalian atau yang kalian ketahui. Oke, nah baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita menyanyi dulu dan kemudian berdoa, dan semua Ibu kita berdiri ya. Kita menyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Demikianlah pertemuan kita di hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir dan
belajar di hari ini. Semoga kalian sukses dan tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, salam sukses, salam sehat. Terima kasih.